Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Duliana dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tugas Evidence Based Practice 1 Jurnal. Mata kuliah keperawatan kritis. Hello. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang ambulasi dini. Oke, sebelum kita memasuki jurnal ambulasi dini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ambulasi dini, di mana ambulasi dini adalah tahapan kegiatannya dilakukan segera pada pasien pasca operasi, dimulai dari bangun dan duduk sampai pasien turun dari tempat tidur dan mulai berjalan dengan bantuan alat sesuai dengan kondisi pasien. Nah, contohnya itu ada banyak untuk ambulasi dini. Contohnya, bisa duduk di atas tempat tidur, duduk di tepi tempat tidur, berpindah tempat menggunakan alat atau tanpa bantuan alat, melakukan ROM atau latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana kita menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal. Oke, untuk selanjutnya yaitu menganalisa jurnal. Nah, di sini ada dua jurnal. Jurnal yang pertama, penelitinya adalah Regina F.T. Novita dan Megawati Saragi. Untuk jurnal kedua, penelitinya adalah Dipanjali Barai, autor Fahita S. Dan untuk tahunnya, jurnal 1 dan jurnal 2 itu sama. Tahunnya yaitu 2019. Nah, untuk judulnya, jurnal ke-1 yaitu perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah ambulasi dini pada ibu postpartum post-sesio sesar. Dan untuk judul jurnal kedua yaitu Effectiveness of Early Ambulation on Post-Operative Recovery Among Primiparous Post-Cesarean Mothers, a Randomized Control Trial. Dan untuk metode penelitian, jurnal ke-1 adalah peneliti ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pre-experimental design dengan melakukan analisa uji beda non-parametrik, di mana pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukan ambulasi dini. Nah, dilakukan di bawah situasi terkendali dengan menggunakan one group pre-test dan post-test design. Jadi, untuk jurnal ke-1, metode penelitian itu menggunakan one group pre-test post-test design, di mana nanti untuk dipantau intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukan tindakan ambulasi dini. Dan selanjutnya, jurnal kedua, metode penelitiannya adalah menggunakan uji coba terkontrol secara acak yang menilai efektivitas ambulasi dini dalam hal pemulihan pasca operasi. Nah, di jurnal kedua ini, penelitinya itu melakukan uji coba secara acak. Tetapi untuk menilai apakah ambulasi dini itu efektif digunakan dalam pemulihan pasca operasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu waktu penelitian pada jurnal 1 yaitu bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018. Sedangkan untuk waktu penelitian jurnal kedua yaitu bulan Agustus hingga September 2018. Tempat penelitian jurnal ke-1 yaitu Ibu Pos SC di Rumah Sakit Swasta di Bekasi Timur. Sedangkan untuk jurnal kedua di Bangsal LSCS WCH Cipmer itu di India. Nah, untuk jumlah responden, jurnal ke-1 yaitu pengambilan sampel dengan metode aksidental sampling sebanyak 40.000. Sedangkan untuk jurnal kedua, total 124 sampel dipilih secara random sampling dengan metode pengacakan blok. Nah, untuk kriteria responden, jurnal ke-1 yaitu ibu sesuai dengan kriteria inklusi dan setelah 6-12 jam post SC bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed consent dan bersedia dilakukan ambulasi dini. Nah, pada kriteria responden di jurnal ke-1 berarti ibunya sudah bersedia untuk dilakukan ambulasi dini. Nah, karena sudah mendatangi informed consent. Nah, untuk jurnal kedua, kriteria respondennya adalah pasien post-sesio sesar
Untuk menilai efektivitas pemulihan pasca operasi setelah operasi sesar dinilai dengan jadwal pengamatan terstruktur. Nah, untuk kriteria responden jurnal kedua yaitu berarti pasien post SC sesar. Nah, di mana untuk menilai efektivitas pemulihan pasca operasi dengan jadwal yang terstruktur atau jadwal yang sudah dibuatkan. Oke. Selanjutnya, instrumen atau alat ukur pada jurnal, di mana instrumen jurnal ke-1 adalah pengukuran intensitas nyeri menggunakan skala wajah Wong dan Parker. Nah, di mana kita melihat ekspresi wajah si pasien untuk dinilai berapa skala atau intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua, instrumen ambulasi dini menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, instrumen jurnal kedua, di mana pengukuran intensitas nyeri menggunakan alat ukur nyeri numerik. Alat ukur nyeri numerik itu di skalanya itu 0 sampai 10, di mana 0 dikatakan tidak nyeri, 1 sampai 3 dikatakan nyeri sedang ringan, 4 sampai 6 dikatakan nyeri sedang, 7 sampai 9 dikatakan nyeri berat, dan 10 dikatakan nyeri sangat berat tidak terkontrol. Nah, untuk cara pengumpulan data jurnal ke-1 yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah dilakukan ambulasi dini. Alat pengumpulan data berupa lembar observasi pre-test dan post-test untuk mendokumentasikan hasil pengukuran skala nyeri. Nah, di mana pengumpulan data di jurnal ke-1 itu kita itu harus menilai pre-test atau post-testnya skala nyeri pada pasien. Nah, pre-testnya sebelum diberikan ambulasi dini dan post-testnya itu sesudah diberikan ambulasi dini. Bagaimana intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, untuk jurnal kedua yaitu pengumpulan dan menggunakan teknik random sampling sebelum ambulasi skor nyeri dinilai bersama dengan denyut nadi dan tekanan darah dengan menggunakan skala peningkat nyeri numerik pada kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, pada jurnal kedua yaitu terdapat dua kelompok di mana ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimen yaitu diberikan ambulasi pada ibu sesar pasca primi setelah 6 jam operasi sesar. Ambulasi dilakukan selama 3 kali dalam sehari dengan interval waktu 6 jam. Pada hari 1, ambulasi dilakukan selama 3-5 menit, hari kedua 5-7 menit, hari ketiga 7-9 menit, hari keempat 9-11 menit, hari kelima 11-13 menit. Nah, sedangkan untuk kelompok kontrol hanya diberikan perawatan medis dan perawatan pasca bedah secara rutin sesuai dengan rutin rumah sakit yaitu setelah 18 jam dan mereka dinilai dengan menggunakan jadwal pengamatan terstruktur yang sama. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada jurnal, di mana jurnal ke-1 hasil analisa uji beda dengan Wilcoxon test pada hari pertama menunjukkan nilai mean dan ST deviasi post-test 7.33 lebih kecil dari nilai pre-test yaitu 8.13. Pada intensitas nyeri sebelum dilakukan ambulasi adalah nyeri berat dengan nilai Z yang didapat sebesar min 2.898 dengan p-value 0.004 di mana kurang dari batas kritis penelitian 0.05. Nah, dengan demikian ada perbedaan intensitas nyeri pasien post SC sebelum dan sesudah dilakukan ambulasi dini. Yang pertama, dari nyeri berat menjadi nyeri ringan. Nah, untuk pada hari kedua menunjukkan nilai mean dan ST deviasi post-test 4.13 lebih kecil dari nilai pre-test yaitu 5.95. Pada intensitas nyeri adalah nyeri sedang dengan nilai Z yang didapat sebesar min 5.329 dengan p-value 0.000 di mana kurang dari 0.05. Nah, di mana ada perbedaan intensitas nyeri pasien post SC sebelum dan sesudah dilakukan ambulasi dini. Yang kedua, dari nyeri sedang ke nyeri ringan. Nah,
Untuk hari ketiga, menunjukkan nilai MEAN dan ST deviasi post-test 1,43 lebih kecil dari nilai pre-test yaitu 3,43. Pada intensitas nyeri adalah nyeri ringan dengan nilai Z yang didapat sebesar 5,520 dengan p-value 0,00 di mana kurang dari 0,05. Nah, di sini juga ada perbedaan intensitas nyeri pasien post-SC sebelum dan sesudah dilakukan ambulasi dini yang ketiga, yaitu mendapatkan hasil nyeri ringan. Nah, selanjutnya itu jurnal kedua. Ada perbedaan yang signifikan antara skor nyeri pasca operasi rata-rata setelah ambulasi antara kelompok eksperimen dan kontrol, di mana kelompok eksperimen itu dengan jumlah 7,23 dan kelompok kontrol itu 7,93. Nah, dinyatakan eksperimen itu lebih cepat menurunkan nyeri pada pasien ibu post SC daripada kelompok kontrol. Nah, pada hari kedua yaitu eksperimen didapatkan hasil 4,74 dan kontrol 6,82. Nah, di sini perbandingannya berbeda, di mana eksperimen lebih kecil daripada kelompok kontrol. Karena kelompok eksperimen itu diberikan ambulasi, sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan perawatan medis seperti biasa. Nah, untuk pada hari ketiga, kelompok eksperimen dengan hasil 3,11 dan kelompok kontrol dengan hasil 5,10. Nah, pada hari keempat, eksperimen berhasil 1,75, kelompok kontrol hasilnya 3,27. Pada hari kelima, yaitu 1,11, pada kelompok kontrol yaitu 2,28. Seperti yang ditunjukkan oleh independent test P kurang dari 0,01. Aspek-aspek lain dari pemulihan pasca operasi yaitu jumlah analgesik yang diperlukan, perjalanan flatus pertama, inisiasi asupan oral, inisiasi menyusui, menggendong bayi secara mandiri, dan nyeri insisi setelah ambulasi dibandingkan antara kelompok dan ditemukan pemilik perbedaan yang signifikan pada kelompok tersebut tingkat kurang dari 0,05. Jadi, hasil dan pembahasan pada jurnal kedua bahwa ada perbedaan penurunan nyeri antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen itu cepat menurunkan intensitas nyeri pada pasien ibu post SC daripada kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen itu selain diberikan perawatan medis dan juga ditambah dengan perawatan ambulasi dini, dan untuk kelompok kontrol yaitu hanya diberikan perawatan medis seperti biasa, tidak diberikan ambulasi dini, sehingga ada perbedaan hasil pada kedua kelompok tersebut. Jurnal kedua menunjukkan efek menguntungkan dari ambulasi dini yang direncanakan dimulainya kembalinya kegiatan pasien pasca bedah sesar, baik kelompok kontrol maupun eksperimen. Selain itu, jurnal tersebut menilai tekanan darah dan denyut nadi ibu sebelum ambulasi dilakukan untuk mencegah dari komplikasi lain. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan jurnal 1. Pertama, menyajikan abstrak dan pendahuluan. Yang kedua, hasil dari pembahasan sangat jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, instrumen jurnal sangat lengkap dan banyak. Jurnal kedua yaitu kelebihannya menyajikan abstrak dan kesimpulan lebih detail dan teliti. Sedangkan kekurangan jurnal ke-1 adalah kurangnya kesimpulan dan tidak ada informasi dilakukannya penelitian lanjutan. Untuk jurnal kedua yaitu kekurangannya adalah penulisan isi jurnal kurang rapi dan tidak ada informasi dilakukannya penelitian lanjutan. Rekomendasi jurnal ke-1 yaitu diharapkan penelitian selanjutnya mampu mengembangkan ambulasi dini dengan tambahan untuk menangani masalah yang terjadi pada ibu post SC, dan jurnal dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat efektivitasnya ambulasi dini. Pada jurnal kedua yaitu rekomendasinya adalah diharapkan perawat atau tenaga kesehatan dapat memberikan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya ambulasi selama periode pasca operasi
tentang inisiasi menyusui dini, bagaimana cara menggendong bayi secara mandiri, dan lain-lain yang akan membantu ibu untuk melakukan kegiatannya secara mandiri. Jadi, simpulan pada kedua jurnal tersebut, pada jurnal 1 dan jurnal 2 adalah bahwa ambulasi dini itu memiliki efek untuk menurunkan nyeri pada ibu pos SC. Nah, ambulasi dini ini mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, mengurangi aktivitas mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.